Otherworldly Evil Monarch, Bab 72, Judul, Keluarga Dugu. Jenderal Besar Dugu Wudi pulang ke rumah, hatinya tercekik dan pikirannya bingung. Ketika Dugu Wudi yang berada di barak militer di luar kota mendengar suara genderang perang, dia segera membawa sekelompok tentara bersamanya dan pergi menuju kota. Hal pertama yang dia lakukan setelah memasuki kota adalah pergi ke istana kekaisaran dan meminta pertemuan dengan kaisar. Dia sudah mengeluarkan perintah untuk tentaranya untuk membuat persiapan perang. Jika Jun Zantian memberontak, maka pasukan militer keluarga Dugunya akan menjadi satu-satunya di kota yang mampu melindungi kaisar. Mereka juga satu-satunya yang mampu melawan pasukan Jun Zantian. Namun, Yang Mulia telah mempertahankan sikapnya yang normal dan rahasia terkait masalah ini. Hal ini membuat Dugu Wudi bingung. Situasi saat ini telah meningkat ke tingkat yang sangat serius. Perubahan drastis dapat terjadi pada kekuasaan penguasa kerajaan Tianxiang setiap saat. Istana kekaisaran sendiri mungkin akan diduduki. Tapi Yang Mulia hanya mengatakan 4 kata kepadanya. Jangan tidak sabar. Setelah itu, Yang Mulia mengirimnya pulang untuk menemukan orang tuanya. Yang Mulia tidak mengizinkannya kembali ke baraknya dan bahkan menghalangi usahanya untuk mengatur pertahanan istana kekaisaran. Semua peristiwa ini terlalu tak terbayangkan. Dugu Wudi merasa pusing. Dugu Wudi yang putus asa akhirnya sampai di rumahnya. Sebelum kembali ke halaman rumahnya sendiri, ia segera pergi mencari ayahnya, Dugu Zongheng. Namun hasil akhirnya, membuat jenderal besar ini dalam komando ratusan ribu tentara sangat malu. Kamu babi, barang rusak. Kamu menyeret senior ini keluar dari tempat tidur aku demi masalah kecil ini? Kamu anak tidak berbakti. Hewan yang tidak patuh. Bagaimana aku bisa membawa hal yang tidak berharga sepertimu? Lain kali kamu meninggalkan rumah, jangan berani-berani mengklaim bahwa kamu adalah anak aku. Aku tidak bisa kehilangan begitu banyak wajah. Kakek Dugu sangat marah, suaranya naik ke titik di mana semua orang di kediaman bisa mendengarnya. Ludahnya disemprotkan ke seluruh wajah putranya sementara jarinya dengan kasar menyenggol kepala Dugu Wudi, setiap dorongan mendorong kepalanya ke belakang. Tidak bisakah kau menggunakan kepala babi itu untuk berpikir? Atau diisi dengan kotoran anjing? Pemberontak, kentut ibumu. Biarkan senior ini mencerahkan kamu, bahkan jika keluarga Dugu kita memberontak, Jun Zantian tidak akan pernah memberontak. Bahkan jika kaisar sendiri ingin memberontak terhadap dirinya sendiri, Jun Zantian juga tidak akan pernah memberontak. Dapatkan pantatmu yang menyesal kembali ke tempat tidur dan tidur. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berurusan denganmu lagi, dasar babi. Babi idiot, dasar bajingan. Akhirnya Jenderal Besar Dugu Wudi diusir. Kakek Dugu dengan marah berbalik dan kembali ke tempat tidur, tetapi suara yang keras langsung keluar. Kamu yang tua, apa yang barusan kamu katakan? Dasar bajingan, siapakah Ibu Wudi? Kalau Wudi itu babi, lalu kamu binatang apa? Apakah tidak ada apa-apa di kepalamu selain kotoran anjing? Kamu babi, benar-benar babi. Setelah itu, suara dari beberapa tamparan yang kuat bisa terdengar. Jenderal Besar Dugu Wudi memijat pantatnya, wajahnya penuh dengan kebencian. Dia berteriak dalam hati, pukul dia dengan kejam, layani dia dengan benar. Masih merasa bingung, Dugu Wudi kembali ke halaman rumahnya sendiri hanya untuk menemukan halaman itu penuh dengan kebisingan dan terang benderang. Istri dan selir ketiganya yang lebih rendah masih terjaga. Melihat dia kembali, mereka dengan cepat mendekatinya. Setelah bertanya tentang hal itu, dia diberitahu bahwa putrinya telah berlari pulang sambil menangis. Air matanya mengalir deras seperti air terjun, dan tidak ada cara untuk menghiburnya yang efektif. Setelah itu, dia mengunci diri di kamarnya, tidak keluar sama sekali sampai sekarang. Dari kelihatannya, seseorang pasti telah mengganggunya. Dugu Wudi yang merasa sangat putus asa tiba-tiba berubah marah. Mengapa semuanya serba salah hari ini? Selain itu, siapa di kota Tianxiang yang punya nyali untuk menindas bayi perempuanku? Perhatikan saat aku memobilisasi pasukanku untuk memusnahkanmu. Ditemani oleh istrinya, dia masuk ke kamar putrinya dan mulai membujuknya. Setelah lama membujuknya, dia akhirnya berhenti menangis. Setelah minum semangkuk sup, dia akhirnya tenang. Siapa sebenarnya yang berani menindas putriku? Sebutkan nama mereka. Senior ini akan menghabisi mereka semua. Ekspresi garang terlihat di wajah Dugu Wudi. Melihat putri kesayangannya menangis sampai matanya menjadi bengkak,
dia tidak bisa menahan untuk tidak merasakan sakit hatinya. Sebuah suara meraung dalam dirinya. Aku ingin melampiaskan amarah ini. Ayah. Dugu Xiaoyi menatap ayahnya dan melanjutkan. Kamu harus membantu mendapatkan keadilan untukku. Dugu Wudi tiba-tiba diliputi oleh firasat. Mungkinkah putri aku? Mau tidak mau ia menjadi gugup. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan bocah busuk itu, Jun Moxi dari keluarga Jun. Hari ini, dia memprovokasi aku sampai mati. Ayah, kamu harus membantu aku dengan tepat keadilan. Dugu Xiaoyi cemberut dan berkata dengan sikap sedih. Menyimpannya sepanjang hari, Dugu Xiaoyi telah menunggu ayahnya kembali sehingga dia bisa mengeluh kepadanya. Setelah itu, dia akan meminta ayahnya untuk membawa saudara laki-lakinya bersama untuk memukuli Jun Moxi dan mengambil kembali besi meteorit saat mereka melakukannya. Dia tahu bahwa menanyakan hal ini kepada ibunya tidak ada gunanya, karena ibunya tidak akan setuju. Jadi, dia tidak melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Dugu Xiaoyi, Dugu Wudi menghela nafas lega. Ternyata aku tidak khawatir. Aku merasa jauh lebih baik mengetahui itu tidak terjadi. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Hehe, putriku yang baik. Jika itu orang lain, senior ini tidak akan takut sama sekali. Bahkan jika itu adalah salah satu pangeran, aku masih akan menangkapnya dan memukulnya demi kamu. Tapi jika itu adalah Jun Moxi, itu akan agak sulit mengingat situasi saat ini. Tentu akan sulit. Sampai saat ini, bahkan Jun Zhantian tidak tahu keberadaan cucunya. Bagaimana Dugu Wudi bisa menemukannya? Bahkan jika dia berhasil menemukannya, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk menyentuh dia. Benda tua itu benar-benar hilang kali ini. Mungkinkah ayah itu takut pada Jun? Hidupku sangat pahit. Aku sangat marah sampai aku bisa mati. Dugu Xiaoyi mulai menangis lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan membalikkan wajahnya ke arah lain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap kali dia mengingat wajah Jun Moxi, dia merasakan dorongan untuk memukulinya. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan akan muncul dari dalam hatinya, melahirkan keinginan untuk mengalahkan senyum menjijikkan dari wajahnya. Bukan itu masalahnya. Melihat putrinya menangis lagi, Dugu Wudi merasa tidak berdaya dan segera mencoba menjelaskan. Sebenarnya, bocah ini, kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kita bahkan tidak dapat menemukannya. Mari kita tunggu sampai dia ditemukan sebelum kita melanjutkan. Nanti, ayah pasti akan membantu putri tersayang membalas dendam. Kita akan merawat bocah itu dengan baik. Kamu tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak? Apa yang terjadi padanya? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dugu Xiaoyi merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia berbalik, matanya yang terbuka lebar menatap ayahnya. Pada saat yang sama, rasa takut muncul di dalam dirinya. Apa yang membuatku takut? Aku mendengar bahwa Putri Ling Meng menderita percobaan pembunuhan malam ini. Bajingan yang tidak tahu batasnya mencoba mengirim pesan ke Putri. Pada akhirnya, Putri diselamatkan tetapi Debauci itu akhirnya menjadi kambing hitam. Wajah Dugu Wudi menampilkan topeng kegembiraan. Dia tidak memperhatikan wajah pucat di wajah putrinya setelah dia mendengar kata-katanya. Tangan kecilnya berpegangan erat. Dugu Wudi melanjutkan. Dadanya pernah ditusuk. Setelah itu, seorang pembunuh Silver Swan menendang dadanya beberapa kali. Pada akhirnya, seseorang membawanya pergi. Sampai sekarang, kita bahkan tidak tahu di mana dia. Menurutku, nyawa bocah itu tergantung pada seutas benang. Dugu Xiaoyi mengerang ringan saat dia menjadi ketakutan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya telah berubah menjadi kehampaan. Pikirannya menjadi kacau balau. Tidak ada satu kata pun dari mulut Dugu Wudi yang terekam dalam benaknya. Bahkan suaranya tampaknya menjadi jauh dan tidak jelas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika bocah nakal itu masih hidup, ayah akan menangkapnya dan membawanya ke sini untuk kamu pukul sendiri pantatnya. Kocok sampai rusak, hahaha. Dugu Wudi tertawa senang. Saat itulah dia menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi putrinya. Dia mengulurkan tangannya di hadapannya dan melambai. Xiaoyi. Dugu Xiaoyi menjadi terkejut, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpinya. Wajahnya menjadi tenang saat dia perlahan berbaring di tempat tidurnya. Ayah, aku lelah. Aku ingin tidur. Baiklah, selamat tidur.
Begitu kamu bangun, semuanya akan baik-baik saja. Ayah perlu pergi minum anggur untuk menghilangkan perasaan tidak menyenangkan ini. Hari ini adalah hari yang sangat buruk. Dugu Wudi menggelengkan kepalanya dan keluar, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa ada yang tidak beres dengan putrinya. Dugu Xiaoyi menarik selimutnya, menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawahnya saat dia berbaring tak bergerak. Ibunya dan beberapa bibinya yang prihatin dengan lembut berbicara beberapa patah kata padanya. Namun, Dugu Xiaoyi sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Hatinya dalam keadaan kacau. Dia tidak bisa mengerti apa yang ada di pikirannya, dia juga tidak bisa mengerti alasan keinginannya yang tak bisa dijelaskan untuk menangis. Hidungnya terasa masam dan jantungnya berdenyut tak beraturan. Air mata mengalir tanpa suara dari matanya sampai selimut tempat tidur menjadi basah. Dia bahkan tidak menyadari ketika ibu dan bibinya meninggalkan ruangan. Mungkinkah dia benar-benar mati? Tapi aku belum.